Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun, banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal, sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus dan para muridnya lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun, sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat menghadapi tantangan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat sebagai pola serangan iblis yang dipakai sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Tipu muslihat harus dilawan dengan pedang roh yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat sebuah laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat melihatnya melalui sebuah kertas. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung, namun dengan peta kita dapat menyeberangi lautan karena dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani pribadi kita. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka perpecahan bukan suatu keburukan. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang. Seperti mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tiga tingkatan tersebut, maka perbedaan kecil dapat menimbulkan perpecahan. Atau di sisi lain, ada kompromi yang berbahaya terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas kom di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, termasuk yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama saya Francisca Nanlohi, kita menyaksikan Weekly News GBI Gunung Padang, Purbalingga.
Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama hadir bersama kami di sini. Kami, keluarga besar GBI Gunung Padang, menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara dengan sukacita. Untuk menara doa minggu ini ditiadakan. Yesus terangkat ke surga disaksikan murid-muridnya dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lalu, dua malaikat menjanjikan kedatangannya kembali. Besok Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi di GBI Gunung Padang Main Hall. Mari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di hari yang sama, bagi para wanitanya Allah, jangan lupa ada ibadah Paskah PWGP jam 11 siang di GKJ Pengalusan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan dan urapan Roh Kudus, doa 10 hari Pentakosta akan diadakan pada tanggal 15 sampai 24 Mei 2026 pukul 18.30 WIB bersama tim worship GBI Gunung Padang dengan tema Amanat Agung yang akan dilayani oleh hambanya secara onsite maupun online. Pembentukan karakter Kristus bagi anak-anak sejak usia dini. Ayo, bawalah anak cucu kita dalam ibadah KID yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi di gedung pertemuan. Ayo kita dukung dalam doa Bapak Gembala yang pagi ini sedang pelayanan di GBI Wonosobo. Kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat di Wonosobo. Mari sama-sama kita dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala beserta tim misi dari GBI Haleluya Purwokerto yang akan pelayanan di Kalimantan tanggal 24 Mei sampai 2 Juni 2026. Semoga bisa menjadi berkat bagi jemaat di Kalimantan. Pelayanan bersama satu pintu bagi jemaat yang ingin dilayani dalam bidang apapun dapat menghubungi nomor yang tertera. Diberitahukan bagi WL dan Singer setelah ibadah selesai dimohon untuk berkumpul sebentar karena akan ada pengarahan dari seksi ibadah. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang rindu untuk melayani dalam bidang KID, bisa menghubungi Bapak Joko. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. You know it's crazy, I woke up this morning to grace and mercy, they just keep on going. My heart is beating. Yesus Tuhan, nama saya Humble Vindo. Saya telah mengikuti bootcamp Humble Purwokerto 2025 selama 3 hari 2 malam. Di sini saya mendapatkan banyak sekali nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai kerendahan hati, kemudian nilai penyerahan hak dan juga tentang penyertaan Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti bootcamp Humble, segera daftar ya. Yesus Tuhan! Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, boleh dimasukkan di dalam kotak persembahan dan juga bisa scan barcode dan bisa transfer ke rekening di bawah ini. Demikian Weekly News GBI Gunung Padang. Kami tunggu kehadirannya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kita di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku siap diberkati? Amin. Amin. Seperti host Pentakosta tadi yang kita dengar, mari kita akan menjadi seorang murid. Seorang murid yang terus mau belajar, seorang murid yang mau mendengarkan apa kata gurunya dan taat apa gurunya. Mari pagi hari ini kita akan datang sebagai seorang murid yang mau menyenangkan hati gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Mari saya antarkan untuk kita berdoa. Limpahan rasa syukur kami bawa kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini. Waktunya kami beribadah, waktunya kami berbakti kepadamu Tuhan. Kami ingin membawa pujian kami, membawa rasa syukur kami, membawa penyembahan kami yang kami bawa menjadi dupa untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami dari depan sampai belakang, bahkan ada yang di depan bangunan ini, gereja ini Tuhan. Semuanya akan menerima lawatan Allah yang luar biasa, akan pulang membawa berkat sukacita yang melimpah. Dan pagi ini Tuhan, rasa syukur kami yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu ada roh-roh yang mencoba mengalihkan perhatian kami, yang mencoba mengambil alih bagian kami. Saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Hai roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, hai roh-roh yang bukan berasal dari surgawi, saat ini keluar dari ruangan ini. Karena saatnya Roh Kudus Allah yang bekerja sebebas-bebasnya menjamah mulut kami, menjamah lidah kami, menjamah pikiran kami, dan seluruh tubuh kami yang akan kami pakai untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai kami, kendalikan kami, sehingga ibadah kami akan menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Kami siap mengagungkan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Yes. Mari kita akan nyatakan kasih Tuhan yang sempurna buat kita. Kita punya Allah yang kasih dan kuasanya sempurna buat kita. Karena itu pagi hari ini saatnya kita mengagungkan Tuhan dengan pujian kita.
dalam lembah. Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna.
depan kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh pengharapan. Yesus, yes. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Katakan dalam gelap, dalam gelap, yes Tuhan, kami melihat harapanku. Oh Yesus, dalam lemah kuasa-Mu
Kau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu sempurna buat kami Tuhan. Sungguh Engkau buat kami takjub dan kagum akan kasih-Mu Tuhan. Yes, dalam gelap ku melihat Kaulah harapan, dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Mari sekali lagi yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Katakan haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah, haleluya. Yes, kita ada di sini untuk memuji dan menyanyi buat Tuhan. Kalau langit dan bumi, pohon-pohon aja memuji Tuhan, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, katakan, woo, yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dan agungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes, keagungannya mengatasi langit.
menjadi tebusannya. Waktu kita mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang terbesar dan mulia. Yes, mari katakan kau terbesar dan kau mulia. Tidak ada satupun yang menyamai Allah kita. Haleluya. Segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, katakan sukacita di Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami panggil, kami sapa, kepada Bapa di surga kami berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan.
Saat ini Tuhan kami bersatu hati, berdoa untuk menaikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Kartomius Sarjono, Ketua Perwil Barat Daya Bapak Pendeta Abednego Rasti, Ketua BPD GBI Jateng Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, serta Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, beserta Gembala Pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, serta Pendeta Mulyanti Suwarna. Biarlah setiap pemimpin kami ini menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Dari dalam doa-doa mereka, kami selalu menjadi buah doa mereka Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka taburkan dalam setiap jemaat Tuhan boleh berbuah untuk kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus majelis yang ada terpilih di tempat ini Tuhan. Biarlah bukan hanya kesehatian Tuhan, tetapi juga keselarasan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam gerejamu ini Tuhan, betul-betul menjadi persembahan yang hidup untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia. Kami ucap syukur untuk negara kami yang aman, damai dan sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintah yang ada bersama-sama dengan kami akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Hikmat marifat yang berasal dari sorga akan melingkupi setiap pemerintahan yang ada, baik di lingkungan yang dekat dengan kami maupun di Jakarta di tingkat pusat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam pemandangan mata Tuhan. Bapak Gubernur Jawa Tengah juga dalam pemandangan mata Tuhan. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh kabinet juga dalam pemandangan mata Tuhan. Dan biarlah setiap kebijakan dan setiap keputusan mensejahterakan setiap kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersatu hati Tuhan, mempersiapkan diri untuk sama-sama merayakan hari kenaikan-Mu nanti di hari Kamis Tuhan. Serta Tuhan, biarlah kami juga selalu ada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami mengenal Engkau pribadi yang selalu sayang kepada kami. Doa 10 hari Pentakosta juga Tuhan, jangan biarkan berlalu. Biarlah kami selalu menerima kuasa yang berasal daripada-Mu. Sampaikanlah maksud-Mu Tuhan bagi kami. Karena kami percaya, kami menyembah Raja di atas segala Raja. Kami menyembah Bapa yang ada di atas kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, yang sakit dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang dalam keletihan disegarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak berkati Ibu Gembala. Biarlah bukan karena kuat dan gagah beliau Tuhan, tapi semua karena kasih dan kebaikan Tuhan atas beliau. Firman-Mu yang disampaikan terpatri dalam setiap hati kami, bertumbuh berbuah menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui perantaraan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kepada Ibu Pendeta Yohana Budi Rahayu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tiba waktunya untuk kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah itu tertanam ketika benih firman itu kami terima. Itu akan tertanam di hati kami yang terbaik. Sehingga kami berbuah. Kami boleh menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kami. Roh Kudus, mari buat kami memahami firman dan melakukan setiap kali firman itu kami dengar. Terima kasih jam pemberitaan firman ini, kami minta Roh Kudus yang pimpin kami. Terpuji Engkau, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami perintahkan dalam nama Yesus keluar dan tinggalkan kami semuanya. Terima kasih, urapi hamba-Mu supaya mau menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan lakukan firman. Yang siap itu katakan sama-sama haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Ya, colek kanan kiri, siap diberkati firman Tuhan. Iya, gitu ya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan kembali untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul puasa itu mendukung amanat agung. Puasa mendukung amanat agung. Iya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, amanat agung saya percaya, saya berharap kami sebagai gembala
berharap Bapak Ibu Saudara dari bulan Januari sampai bulan Mei ini, ketika amanat agung itu disampaikan ulang, Bapak Ibu Saudara bisa nangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Amin. Saya berharap kita semuanya ngerti isi hatinya Tuhan. Amanat agung itu adalah satu tugas yang harus dilakukan sebagai orang percaya Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Supaya mereka yang mendengar kabar baik itu juga diselamatkan. Itu amanat agung Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan tugas seseorang, tetapi tugas kita semuanya sebagai orang percaya. Nah, menyampaikan kabar baik itu bisa kepada semua orang itu bisa lewat cara doa, menyampaikan kesaksian. Kemudian saat kita memperhatikan orang lain, memberi, menolong. Dan salah satunya untuk bisa menyelesaikan amanat agung itu adalah puasa. Sama-sama bilang puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, puasa ini menjadi gong. Puasa ini menjadi wajib pamungkas dari semua yang kita lakukan, yang itu tidak masuk akal, tetapi lewat Roh Kudus di dalam puasa itu akan terjadi sesuatu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, saya berharap bagi kita orang Kristen itu sesungguhnya puasa itu bukan sesuatu yang asing. Saya heran kalau orang Kristen ditanya, puasa di Kristen itu ada nggak sih? Jawabnya bilang gini, nggak tahu, nggak ngerti aku, karena aku nggak pernah lakukan itu. Saya mau katakan begini Bapak Saudara, puasa bagi orang Kristen itu sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Karena di Alkitab itu sudah tertulis, ya, jauh daripada agama-agama yang lain, jauh daripada semua yang ada di dunia ini. Ada Musa, Esther, Daud, Daniel, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu puasa loh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini, puasa bagi kita orang Kristen berbeda dengan agama yang lain. Sama-sama bilang berbeda. Dengan agama A, dengan agama B, dengan agama C berbeda. Caranya berbeda, tata caranya, berbeda waktunya, berbeda tujuannya dengan agama lain. Jadi saya mau katakan, jangan disamakan. Amin. Jangan disamakan. Puasa kita dengan puasa agama orang lain berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih puasa gitu ya? Puasa itu adalah disiplin rohani untuk menahan diri dari makanan dan minuman, baik secara total atau sebagian, guna fokus kepada doa, pertobatan dan kedewasaan dengan Tuhan. Jadi puasa itu adalah sesuatu disiplin rohani, di mana kita punya waktu untuk kita tidak makan dan tidak minum, dan kita berfokus kepada Allah saat kita punya tujuan sesuatu, saat kita punya pergumulan sesuatu. Nah, di Alkitab Yesus itu puasa tidak makan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Jadi dia tidak makan tetapi dia minum. Karena Alkitab berkatakan maka laparlah Yesus. Bukan makan lapar dan hauslah Yesus, bukan. Jadi Yesus itu puasa tidak makan tidak minum saat di padang gurun di dalam pencobaan. Kemudian ada Esther yang berpuasa secara total. Ya puasa secara total, dia tidak makan tidak minum dalam waktu 3 hari singkat, dan di saat mendesak mempertaruhkan nyawanya supaya bangsanya diselamatkan. Kemudian Daniel, dia puasa sebagian, membatasi jenis makanan, dia tidak makan daging, hanya makan sayur, dia menjaga kemurnian dan menerima berkat, nikmat ilahi. Jadi ada tujuan kita berpuasa, ada sesuatu yang kita harapkan di dalam puasa, ada hal-hal yang kita harus hadapkan di hadapan Tuhan. Mengapa kita berpuasa? Karena merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sedang belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bilang gini, Tuhan aku punya pergumulan, Tuhan aku punya masalah,
Tuhan, aku punya sesuatu yang aku tidak mungkin bisa lakukan. Tetapi aku mau belajar Tuhan, rendahkan diriku di bawah kaki Tuhan untuk meminta campur tangan Tuhan. Kemudian mencari tuntunan saat mengambil keputusan. Saat kita punya keputusan yang kita harus ambil, harus sesuatu itu harus kita nggak ngerti. Mau A atau B atau C yang harus kita ambil keputusan itu. Berlututlah untuk berpuasa. Kemudian bertobat, meluruskan hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan hari-hari ini untuk memuliakan Tuhan. Kemudian puasa itu juga satu peperangan rohani yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, jangan dikira hari-hari ini biasa-biasa saja. Saat kita lemah, saat kita tidak kuat, saat kita tidak berdaya, saat kita tidak ngerti apa yang harus kita buat. Itu peperangan rohani di mana kita harus belajar rendahkan diri kita untuk hari-hari ini punya waktu berpuasa dengan Tuhan. Nah, saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, puasa itu pendukung amanat agung. Mengapa? Kita mau lihat sama-sama di Matius 17 ayat 17. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Iya. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara sekali lagi, bahwa puasa itu sebagai gong. Puasa itu sebagai aji pamungkas. Puasa itu sebagai hal yang terakhir. Di mana saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita tidak ngerti lagi harus kita lakukan. Saat kita Tuhan, aku percaya engkau sanggup menolong. Dan itu saat kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, itulah puasa itu akan menjadi jawaban di dalam setiap doa dan pergumulan kita. Amin. Oleh sebab itu, mengapa puasa itu menjadi pendukung amanat agung? Mengapa puasa itu menjadi pendukung dari amanat agung? Yang pertama adalah karena ketidakpercayaan. Ada kata di ayat 17 itu tidak percaya dan diulangi lagi ayat 20 kurang percaya. Di situ kalau kita Bapak Ibu Saudara lihat bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata begini, Guru, aku punya anak. Anakku ini sakit ayan. Dan dia seringkali jatuh ke api, jatuh ke air. Dan aku sudah membawa anak ini untuk didoakan oleh muridmu, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Nah, maka Yesus berkata kepada, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jadi yang pertama adalah mengapa puasa ini menjadi pendukung untuk amanat agung? Yang pertama adalah karena ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan itu ada dua Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang pertama itu
berbicara tentang sikap hati. Yang kedua berbicara tentang iman. Jadi begini, ketidakpercayaan itu bisa berkata begini, bisa bicara tentang sikap hati yang menolak, meragukan, tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan setelah melihat bukti yang ada pada berakar pada ketidaktahuan akan firman atau keterikatan pada hal duniawi. Jadi yang pertama itu adalah karena sikap hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada orang tadi sakit, kemudian Tuhan berkata, tadi orang itu berkata, aku sudah berdoa, aku minta murid-muridmu untuk berdoa, untuk mendoakan, tapi murid-muridmu nggak bisa. Kemudian Tuhan bilang, berapa lama lagi aku harus di dunia ini? Bahkan Kamis besok kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus akan segera naik ke surga. Jadi Tuhan berkata, berapa lama lagi sih kamu gak percaya? Berapa lama lagi sikap hatimu itu gak percaya gitu ya. Nah, dikasih tahu, dinasehati, ditunjukkan, tetap ngeyel. Kalau orang Jawa bilang berengkunung begitu. Nggak mau dinasehati gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit secara manusia, menundukkan hati seseorang sehingga saat diberi pengertian, saat diberi pengarahan, saat diberikan pengarahan sesuatu, apalagi halal rohani, dia tetap tidak percaya. Itu sikap hati. Dan yang kedua adalah tentang iman. Ketidakpercayaan tentang iman. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus itu Tuhan, orang gak percaya. Karena mereka bilang begini, itu sudah agamaku yang sudah mendarah daging. Itu sudah keturunan dari nenek-nenek moyangku, aku berarti tidak bisa berpindah untuk percaya Yesus. Jadi aku sudah dari kecil ikut agama itu. Tetapi kita beritakan, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu satu-satunya Tuhan yang nanti akan menghakimi umat manusia. Dan kita sampaikan mungkin, kita berkata bahwa Yesus itu sudah rela turun dari surga mengasihi umat manusia yang berdosa supaya kita ini diselamatkan. Mereka tetap gak percaya. Sikap dua hal ini, sikap hati dan iman yang tidak bisa dirubah, itu bisa diluluhkan dengan puasa. Dengan puasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan puasa, Roh Kudus akan membuat hati seseorang boleh membuka hati untuk Yesus. Ketika kita berdoa, berpuasa, bisa membuat orang itu melihat kemuliaan Tuhan. Dengan puasa, kita bisa membuat orang lain itu yang hari-hari ini tidak percaya Yesus, yang hari-hari ini susah untuk kita jangkau, yang hari-hari ini susah untuk kita beritakan Injil. Dengan berpuasa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu itu dahsyat. Bapak Ibu Saudara bisa lihat hari-hari ini, ada orang-orang yang diselamatkan oleh karena pujian kita. Betul? Hari-hari ini banyak orang diselamatkan karena membaca firman Tuhan. Banyak hari-hari ini yang diselamatkan Tuhan karena melihat Tuhan Yesus langsung datang. Hari-hari ini orang banyak melihat mereka bertobat karena apa? Karena mereka didatangi Tuhan secara langsung. Saat ini ada Bu Ina. Ada Bu Ina? Bu Ina bisa bersaksi sebentar ke sini. Yuk ngobrol sebentar. Bu Ina ini kemarin didatangi Tuhan Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Waktu sakit, silakan Bu Ina. Salam semua. Shalom. Kenalkan saya Inah ya. Berapa bulan? Oh ya. Habis lebaran lah ya. Saya sakit. Saya doa agamaku sendiri lah ya. Pas itu aku masih muslim. Aku doa terus di pojok kamar itu, lemari itu, aku memejamkan mata dulu doa. Terus aku buka pelan-pelan,
di pojok lemari itu kamarku itu benar-benar itu apa ya, kayak kelip-kelip itu lah apa, api-api itu kayak gitu loh. Terus aku nanya Indi, coba sini, kamu kesini apa mama kan doa itu ya, agama mama muslim, tapi kok itu di pojok lemari kelihatan ada apa ya, kayak cahaya-cahaya itu bagus banget. Terus Indi nanya, itu kayak apa kayak itu loh, kayak yang di HP Indi itu loh. Oh itu Tuhan Yesus apa iya gitu. Terus aku lari itu ke suami, B sini coba lihat, itu kok di pojok lemari kamarku ada itu loh, kelip-kelip itu bulat bagus banget. Oh itu Tuhan Yesus berarti kamu itu emang betul-betul dipanggil. Kamu pikir dulu ya, besok ya. Nah terus kebetulan aku ikut ke gereja Purwokerto sama mamahnya Jessica. Nah setelah itu aku ke sana datang 3 kali kayaknya. Terus aku WA sama Nana. Terus Nana ngomong, besok-besok kamu itu ya samperin ya. Oh kemana sih gereja mana nak? Oh itu Gunung Padang. Oh ya besok coba lihat. Nah setelah itu Nana ke rumahku datang jemput aku, terus puji Tuhan sampai sekarang aku di gereja ini Gunung Padang. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ina. Waktu dia sakit di kamar, kemudian ada cahaya itu muncul, nampak wajah Yesus. Sehingga suaminya bilang, makanya kamu percaya sama itu, gitu ya. Makanya percaya sama Yesus, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan gini, dengan puasa kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang keras hati, yang tidak mau percaya, yang membuat orang-orang, mana mungkin sih agama ini dan sebagainya itu. Maaf, saya tidak menjelekkan agama satu dengan yang lain. Saya hanya mau katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia. Kita melihat video ini supaya kita juga boleh mengerti dengan puasa itu, besar puasanya, bahkan akan menjangkau banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya akan Yesus. Di motor itu aku bener-bener langsung loncat, sampai kaki aku patah. Aku pun aneh, kenapa aku masih hidup. Jadi orang tua aku tuh sebenarnya mereka nggak bercerai, tapi udah sering berantem gitulah. Nah jadi aku sering menyaksikan itu. Setiap aku lagi mengalami tekanan yang bener-bener penuh tekanan, itu aku tanpa sadar kayak aku bisa minum, bisa minum kayak gitu-gitu, sampai sadar-sadar tuh aku tuh udah di rumah sakit. Sampai di tahun 2018 itu aku sampai outname karena aku minum. Terus aku juga pernah loncat dari jembatan Pasopati. Aku lagi banyak banget tekanan, terus aku pulang kerja. Di motor itu aku bener-bener langsung loncat, sampai kaki aku patah. Aku pun aneh, kenapa aku masih hidup gitu. Pada saat itu aku gak ngerti, kayak kok gue masih hidup sih. Padahal itu jatuhnya tuh kencang banget, dan helmku tuh sampai lepas. Tapi kepalaku bener-bener gak kenapa-kenapa. Cuman kaki aku aja yang geser aja, tulangku geser aja. Terus aku kayak, kok kenapa ya gue gak mati-mati? Duh, gue kayak gini kok malah jadi makin berantakan ya semuanya. Gak jelas hidupku, banyak orang yang jadi gak menghargai aku gitu. Pas aku ketiduran, itu aku mimpi Kak. Jadi aku mimpi bener-bener kayak bawah pohon, aku lagi nangis, terus ada cahaya terang banget, terang seterang itu, tapi gak ada wujudnya. Bukan yang kayak Tuhan Yesus yang suka aku lihat di lukisan, enggak, atau di foto-foto, enggak. Itu cuman cahaya terang dan suaranya tuh bergema bilang kayak gini, nak, Bapak gak akan pernah tinggalin kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, Bapak akan selalu ada di sisi kamu. Tapi dia menyebut dirinya itu Bapak. Aku kebangun, itu jam 2:30 pagi. Terus aku kayak, aku istighfar kayak, Astagfirullah, kok Bapak kan Tuhannya orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa datangi seseorang karena orang itu pilihan Tuhan untuk diselamatkan. Lewat apa? Lewat mimpi. Dan dia diselamatkan, dia mengatakan, kok Bapak sih? Bapak itu kalau kita nyebutkan di orang Kristen saja, dia ditunjukkan kepada kebenaran. Kenapa hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini penuaian jiwa terbesar dan terakhir akan terjadi Bapak Ibu Saudara sebelum Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan mau kita, ayo setidak
setidak-tidaknya saya mau katakan. Setidak-tidaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau berdoa, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau menginjil, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan mengatakan, puasa, ambil waktu untuk berpuasa. Khusus untuk jiwa-jiwa. Apakah istrimu yang belum percaya Yesus? Apakah suamimu yang belum percaya Yesus? Apakah anak-anakmu yang belum percaya Yesus? Apakah orang tuamu yang belum percaya Yesus? Apakah saudaramu yang belum percaya Yesus? Doa puasain. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk boleh melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, melembutkan seseorang yang hatinya keras, yang hatinya nggak percaya, yang hatinya menolak akan Yesus, diubahkan Tuhan dengan banyak cara. Termasuk orang ini, termasuk Bu Ina, boleh melihat sendiri bagaimana Tuhan datang langsung dengan dia. Oleh sebab itu, saya yang orang Kristen tidak mau melakukan itu, tidak bergerak untuk itu, tidak mau mendukung itu. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, ambil waktu untuk mau berpuasa. Ingat, kalau ada suamimu atau istrimu atau anakmu atau saudaramu atau keluargamu yang belum percaya Yesus, dia tidak akan diselamatkan dan tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berkata, lah yang penting kan aku selamat, yang penting kan aku jadi muridnya Yesus, mereka enggak percaya, silakan, mereka enggak percaya Yesus, ya silakan. Bapak Saudara berdoa puasa yuk, ambil waktu supaya engkau menyelamatkan satu jiwa yang engkau rindukan untuk minimal kita berkata, Tuhan aku sudah bawa satu jiwa loh buat Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, karena Tuhan berkata, satu orang percaya dibaptis, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Satu jiwa percaya Yesus, semua malaikat di surga bersorak-sorai. Itu yang pertama Bapak Saudara. Yang pertama, kenapa sih puasa itu menjadi pendukung untuk menyelesaikan amanat agung? Yang pertama, karena adanya ketidakpercayaan, baik sikap hati maupun iman yang susah untuk diubahkan, yang susah untuk diberikan pelajaran, yang susah untuk diberikan pengertian. Tetapi ketika kita berdoa, puasa, berarti kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang Engkau ambil alih orang ini. Maka dia akan jamah kita, jamah orang itu untuk boleh melihat kuasa keselamatan dinyatakan buat orang yang tidak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih doa puasa itu menjadi pendukung untuk amanat agung? Yang kedua, karena akan membuat kita tahu akan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi tujuan puasa orang Kristen itu bukan mengumpulkan pahala yang banyak supaya kita masuk surga. No. Tujuan puasa orang Kristen itu bukan sebanyak-banyaknya kumpulkan. Mumpung ini bulan puasa gitu ya. Kita mau kumpulkan banyak sedekah supaya kita masuk surga. Bukan. Jadi tujuan orang Kristen berpuasa itu bukan itu. Tapi mendekatkan diri, merendahkan diri dengan Tuhan. Karena ada hal-hal yang digumulkan, ada hal-hal yang dirindukan, ada hal-hal yang diinginin. Supaya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu puasa orang Kristen. Jadi ada cara yang Tuhan Yesus ajarkan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, waktu itu murid-muridnya belum tahu bagaimana cara mengusir setan. Dan saat itu Tuhan bilang begini, sini kamu lihat. Maka orang yang sakit ayan itu disuruh dekat dengan Tuhan Yesus, berkatakan, Tuhan Yesus ajari mereka dengan begini. Kamu lihat, kalau mengusir setan bilang, tengking dalam nama Yesus keluar, gitu ya. Tengking dalam nama Yesus keluar, dan orang itu akan diselamatkan. Ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, murid-murid melihat, oh begitu toh caranya. Oh caranya begitu toh. Jadi murid-murid ngerti bagaimana mereka bertindak. Nah, puasa itu adalah dengan cara Tuhan Yesus ajarkan itu sebenarnya murid-muridnya pada waktu itu belum mengerti. Makanya butuh tuntunan, butuh petunjuk Tuhan. Ada orang yang bawa anaknya itu sakit ayan, muridnya tidak bisa menyembuhkan, dan saat itu Tuhan tunjukkan saat itu. Nah, kenapa murid-murid tidak bisa? Karena sekali lagi ingat yang di atas, kurang percaya, dan saat itu
kurang percaya dan Tuhan berkata tambah dengan puasa. Kamu sudah berdoa tapi kurang. Gongnya ini puasa begitu. Jadi kamu harus berpuasa saat melayani hal-hal tertentu. Kamu harus pakai dengan doa puasa. Jadi dengan puasa Bapak Ibu Saudara kita belajar peka dengan apa yang Tuhan mau ke depan. Dengan berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Saya mau bersaksi begini. Saya itu 5 bersaudara, Bapak Ibu Saudara. Saya nomor 4. Kami diproses Tuhan untuk percaya Yesus. Dulu bukan agama yang sekarang. Saya dulu gak ngerti akan Yesus. Saya gak ngerti akan juru selamat. Saya gak ngerti akan siapa Yesus. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya lumpuh. Kemudian bapak saya suka main judi. Pokoknya keluarga kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi dengan campur tangan Tuhan, kami semuanya boleh percaya Yesus. Saya boleh disembuhkan, bapak saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kakak saya nomor 1 tidak mau percaya Yesus. Maaf. Kami sudah nasihati, kami sudah menginjili, kami sudah memberitakan kabar baik, tapi dia tetap tidak mau percaya Yesus. Bahkan dia mencari guru-guru agama untuk datang ke rumah. Artinya begini, semakin dia pengennya gini, biar yang lain percaya Yesus, aku tak sendirian begitu. Aku tak sendirian. Dengan cara apa? Panggil guru-guru agama ke rumah Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ada orang-orang yang lain istilah untuk menguatkan dia, untuk meneguhkan dia supaya imannya tidak bergeser kepada Yesus. Suatu saat kami berdoa dan Tuhan berhikmat. Ayo kita puasa. Sekeluarga kami berpuasa, berdoa untuk kakak saya ini yang nomor 1. Kemudian Tuhan kasih hikmat di dalam puasa itu. Tuhan kasih petunjuk di dalam puasa itu. Bapak saya bilang begini, kamu yang paling gede, kamu setelah lulus SMA ini, kamu harus kerja. Karena bapak saya PNS, ibu saya juga kerja tapi tetap kurang karena anak 5 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bapak saya bilang begini, setelah kamu lulus SMA, kamu cari kerja. Bantu orang tua dan bantu adik-adikmu. Kakak saya saat itu kerja. Setelah lulus SMA, dia kerja, 3 hari kerja, berhenti. Cari kerja lagi, 5 hari kerja, berhenti. Terakhir, 1 hari kerja, dia berhenti. Kemudian, bapak saya tanya, gimana kerjaanmu? Dia sambil malu-malu itu, dia tidak bisa jawab. Bapak saya bilang gini, dikasih hikmat Tuhan. Kamu mau kerja yang enak? Mau katanya. Kalau kamu mau kerja yang enak, percaya Yesus. Pasti Tuhan tuntun kamu. Bapak saya hanya bilang begitu, percaya Yesus. Suatu saat kami sedang ibadah biasa, kami minggu ibadah karena ibadah di rumah saya sendiri, keluarga kami sendiri. Yang sekarang rumah itu kami persembahkan buat Tuhan, untuk gereja. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, kakak saya tiba-tiba ada duduk di belakang. Duduk di belakang, dia diem aja begitu. Nah, duduk di belakang, terus kemudian pulang gereja, kita ngobrol bareng-bareng. Terus kemudian dia bilang gini, aku mau percaya Yesus. Ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia dengar pujian, ketika ada di gereja itu, Roh Kudus bekerja di hidupnya. Dan dia berkata, aku mau percaya Yesus. Aku mau percaya Yesus. Dan saat itu Bapak Saudara, baik Bapak Ibu saya dan kita bilang, ayo kita berdoa. Supaya kami nanti dapat pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan yang baik. Kamu tidak keluar masuk pekerjaan, 3 hari kerja, 1 hari kerja, seminggu paling lama kerja, habis itu kamu tidak dapat pekerjaan lagi.
Dan saat itu kami berdoa. Dan waktu berdoa Bapak Ibu Saudara, kami setelah berpuasa Tuhan kasih hikmat itu, tiba-tiba Tuhan puji Tuhan kasih berkat. Kakak saya bisa kerja di DPU di Semarang, DPU Bina Marga, dan dia bisa sampai, dia setelah SMA dia ambil kuliah, dan puji Tuhan, Tuhan berikan satu kepercayaan menjadi ketua DPU di Semarang Bina Marga. Dan Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa ketika saya mau nyampaikan bahwa dia berkata, aku mau percaya Yesus. Dengan apa? Dengan hikmat yang Tuhan kasih kepada kami sekeluarga untuk berdoa buat kakak saya. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Supaya dia percaya Yesus, supaya dia mengenal Engkau, supaya semua keluarga diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan saat Tuhan datang. Dan Tuhan kasih hikmat, bilang supaya dia dapat kerjaan yang baik. Dan puji Tuhan, dengan doa puasa itu, mengubahkan kekerasan hati, mengubahkan satu keputusan yang dia bilang tidak mungkin aku bergeser dari imanku yang lama. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka sesuatu yang tidak mungkin akan Tuhan buat mungkin. Sesuatu yang mustahil Tuhan bisa untuk buat sesuatu menjadi mustahil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari yuk belajar untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Minimal. Engkau selama menjadi orang Kristen, pernah berdoa puasa. Karena masih banyak orang Kristen, kalau ditanya ya begitu, gak tahu puasa, gak ngerti caranya, kemudian tidak pernah mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk meminta hikmat. Karena Tuhan sanggup melihat, Tuhan melihat ke depan dan dia sanggup melakukan sesuatu yang gak masuk akal pun. Tuhan bisa membuat sesuatu terjadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semuanya bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Ada waktu untuk engkau berpuasa. Berpuasa itu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Untuk tidak makan dan tidak minum dalam beberapa waktu yang ada. Karena kekristenan kita menjadi kekristenan yang akan menjadi luar biasa ketika Tuhan berkata kalau kamu harus disertai dengan berdoa dan berpuasa. Jadi nyatakan segala hal yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, baik untuk kebutuhan ekonomimu, baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan kebutuhan di mana engkau rindu keluargamu diselamatkan. Berpuasalah Bapak Ibu Saudara, berpuasalah. Kalau engkau mengasihi jiwa-jiwa itu, berpuasalah untuk engkau boleh melihat kekerasan hati manusia, Tuhan boleh ubahkan dengan caranya. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun Tuhan bisa datangi dan berkata, aku Bapakmu yang tidak pernah akan meninggalkan kamu. Tuhan bisa datang lewat mimpi kita. Tuhan bisa datang lewat pujian yang kita naikkan, sehingga orang lain boleh diberkati. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih, yang seperti engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amanat agung itu akan selesai ketika ada orang-orang yang berpuasa untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, sehingga kekerasan hati manusia apapun, alasan-alasan apapun yang membuat manusia berkata tidak mungkin. Tapi dengan puasa itu Roh Kudus sanggup mengubahkan seseorang. Roh Kudus akan sanggup mengubahkan sikap hati, bahkan iman seseorang yang sudah berakar, yang sudah turun-temurun akan bisa berbalik kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau punya kuasa itu yang Engkau harus alaskan di dalam doa dan puasa, supaya Engkau tahu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Roh Kudus yang akan bekerja buat setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan ingatkan saya, ada di antara keluargamu yang belum percaya Yesus. Ada di antara keluargamu yang belum percaya Yesus. Kalau engkau mengasihi Dia, ambil waktumu untuk berpuasa. Ambil waktumu untuk engkau bertelut di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, mari engkau berbicara kepada Dia. Mari engkau datangi Dia, Tuhan. Mari engkau ubahkan hatinya, Tuhan, supaya dia juga percaya akan Engkau. Ada beberapa orang di tempat ini yang berkata, Tuhan, aku gak ngerti lagi. Tuhan tahu apa yang Kau gumulkan hari-hari ini untuk Engkau berdoa di hadapan Tuhan supaya keluargamu diselamatkan. Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap sepele hal ini. Karena hanya yang percaya Yesus itu yang masuk surga. Sedangkan yang tidak percaya Yesus, kata Tuhan, dia tidak berhak untuk menikmati surga. Karena surga itu miliknya orang-orang yang percaya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari berdoa engkau di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapamu sudah berhenti menyampaikan isi hatimu Tuhan saat pagi ini. Dan saat ini berdoa buat setiap keluarga kami, baik suami, istri, anak yang belum percaya Yesus. Tuhan, taruh kasih-Mu di hati kami supaya kami berdoa buat saudara-saudara kami ini
yang belum percaya Yesus. Dan kami berani memberitakan kabar baik buat orang lain yang belum percaya, sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu itu meneguhkan kami untuk kami tetap menjadi duta-dutanya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu kalau hamba-Mu banyak hal yang tidak berkenan di hati-Mu, tapi isi hati-Mu, hamba-Mu mau belajar menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan terus menyertai langkah-langkah kami dimanapun kami berada. Kami tetap menjadi dutanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dimanapun kita berada. Aktivitas kita, pergumulan kita, kekuatan kesehatan kita, berkat-berkat Allah akan menyertai kita. Bahkan sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, Tuhan akan membuat kita bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yang percaya dan berkati Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.